Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana menghitung land equivalent ratio atau LER dan harvest index HI dalam agroforestry, di lahan agroforestry. LER merupakan penjumlahan hasil-hasil relatif dari komponen jenis penyusun agroforestry, baik berasal dari tanaman pertanian, perkebunan, maupun kehutanan. Ya. LER dinotasikan sebagai ini formula untuk penghitungan LER. Ya. C dibagi CS ditambah T dibagi TS. Ya. C itu merupakan hasil tanaman pertanian atau perkebunan dengan pola agroforestry. CS-nya hasil tanaman pertanian atau perkebunan dengan pola monokultur. Ya. Dan T itu hasil tanaman hutanan dengan pola agroforestry, dan TS hasil tanaman hutanan atau pohon dengan pola monokultur. Ya. Ini ilustrasinya, jadi ini itu adalah C-nya, ya, monokultur, ya, hasil dari monokultur, kemudian dibandingkan atau relatifnya dengan hasil dengan pola agroforestry. Ini jagung dengan pola monokultur, ini jagung contohnya yang ditanam di bawah pohon jati dengan pola agroforestry. Kemudian untuk harvest index atau HI itu merupakan produktivitas ekonomis dibagi dengan produktivitas biologis, ya, di mana HI ini digunakan untuk menunjukkan bagian produk yang punya nilai ekonomi dari tanaman, kaitannya atau berkaitan dengan produktivitas total. Ya. Misalnya ini komoditas jagung, ya, nanti dihitung yang bisa dijual dalam bentuk tongkol jagung ini, ya, dibanding dengan produktivitas biologis, ya, ini dari biomasa, ya, ini adalah HI, ya. Baiklah, sekarang kita contohkan bagaimana penghitungannya. Saya ambilkan contoh, ini misalnya hasil dari data dari pengukuran dengan pola agroforestry. Kita harus menyiapkan tabel ini, ya, tabel untuk hasil panenan komoditas tanaman pertanian dan perkebunan. Kemudian kita menyiapkan juga hasil tanaman hutanan, ya. Data ini kita ambil melalui pengukuran di lapangan maupun diambil bisa melalui wawancara, ya, dan kuesioner. Nah, datanya apa untuk menghitung LER? Pertama, kita untuk komoditas tanaman pertanian dan perkebunan, yang pertama jenis, ya, jenisnya tanaman untuk jenisnya apa saja yang di lahan agroforestry tersebut, ya. Jenisnya apa? Ini yang kita ambil plotnya. Kemudian hasilnya berapa? Hasil tanaman. Ini misalnya contoh di sini, ini hasil komoditas yang ditanam di agroforestry, ya, di sini. Kacang tanah misalnya berapa kilogram per hektar per tahun, ya. 750, ya. Ini kacang tanah yang ditanam di bawah maksud saya kacang tanah yang ditanam di sistem pola agroforestry. Ini hasilnya ini dengan pada luasan 1 hektar. Kita punya data ini, ya, kacang tanah, kacang panjang, jagung, tela pohon, serai, ya, untuk perkebunan, sirsat, ya, untuk tanaman perkebunan ini. Ini hasilnya berapa kita tulis di sini. Nah, kemudian setelah itu kita harus punya data berapa hasil
yang diperoleh apabila tanaman tersebut, tanaman pertanian maupun perkebunan tersebut apabila ditanam secara monokultur, ya, tunggal. Nah, di sini misalnya kacang tanah itu per hektarnya misalnya mendapatkan 2 ton misalnya gitu. Ini contoh ya. Kemudian untuk kacang panjang 15 ton per hektarnya kalau misalnya khusus kacang panjang ya. Kemudian untuk jagung itu 5 ton, kemudian ketela pohon 20 ton, ya, terus sampai sehat. Nah, ini kita punya data ini. Kemudian data hutanan, tanaman hutanan dalam lahan 1 hektar, umur ini contoh umur tanaman per tahun, ini dicatat, ini ada jenisnya apa, diameter, tinggi, sehingga kita bisa menghitung volume, ya. Ini meter meter kubik ya, berapa meter kubik volumenya ya. Berapa meter kubik ya, ketahuan ya. Kemudian setelah itu kita juga harus mencari data juga untuk yang apabila tanaman hutan tersebut ditanam secara monokultur ya, monokultur. Ini berapa hasilnya ini. Untuk jati pada umur 40 tahun apabila ditanam monokultur itu misalnya aja hasilnya 200 meter kubik per hektar. Nah, data inilah yang kemudian kita hitung untuk menghitung data untuk menghitung LER ya. Kita bikin tabel di sini ya. Kita tulis jenisnya apa aja yang akan kita hitung ya. Kemudian yang C ini adalah crop ya, tanaman pertanian atau perkebunan yang ditanam dengan pola agroforestry. Maka kita copy di sini ya, ini di sini nih. Kita copy taruh di sini ya, taruh sini. Dan sama nih, ini yang ditanam untuk yang CS ini yang monokultur. Taruh sini, kita kopikan juga, taruh sini. Copy sini, copy paste ya, biasa. Kemudian CS ya. C dibagi CS ya. Ini merupakan relatif ya, relatif dari komoditas pertanian. Sama dengan ya, ini worksheet C ini dibagi ini sebelah sini, kemudian enter. Nah, temu CS-nya 0,375. Kemudian yang lain tinggal kita drag, kita tarik ke bawah, kita lepaskan. Nah, ini sudah tertulis di sini. Yang kejati karena dia pohon, maka ini kita kasih 0 di sini. CS-nya 0 juga, 0 juga. Nah, jati, karena jati kan dia pohon. Nah, karena pohon, maka kita tulis di sini. Ada berapa pohon jati tadi? Nah, ini jumlahnya 11,2. Kita tulis ini untuk yang di agroforestry ada 11,2. Kemudian untuk ditanam monokultur itu hasilnya 200 meter kubik. Kita tulis ini 200 meter kubik. Nah, sehingga kita bisa ngitung berapa relatifnya. Tinggal sama dengan 11,2, klik saja, dibagi, klik 200, enter. Nah, ketemu ya. Kemudian kita tinggal menghitung LER ya. LER adalah penjumlahan ya. Penjumlahan antara ini relatif crop dan relatif tanaman pohon-pohonan atau tanaman kayu. Sehingga tinggal dihitung aja ini berapa jumlahnya ya, sama dengan kita pakai ini sum ya, biasa kita atau klik ini auto sum ini 2 kali, tinggal enter. Udah ketemu. Kemudian ini juga sama juga karena cuma 1 ya. Misalnya ada tanaman yang lain tinggal ditambahkan nanti. Biasanya kalau ada 2-3 tanaman kita tambahkan di sini. Kebetulan ini pohonnya cuma ada 1 ya. Nah, sehingga layernya sudah ketemu. Layernya adalah penjumlahan dari ini relatif crop ya, ditambah dengan relatif pohon ya, tinggal enter. Ketemunya 1,6, sehingga kita tulis ini layer di sini ya. Sudah kita siapkan layernya 1,6
65 ya. Oke. Oke, itu layernya ya udah ketemu ya. Kemudian sekarang kita hitung harvest index-nya, HI-nya. Untuk HI ya ini kita harus punya data ini dari masing-masing komoditas tadi ya, komoditas ini saya contohkan untuk pertanian ya, karena ini biasanya dipakai oleh para agronomis ini. HI-nya berapa ini untuk pertanian ya. Nah, misalnya kacang tanah ini per hektarnya ini biji ya, biji kacang tanah. Ya, berapa dia mendapatkan berapa bijinya? Itu dia mendapatkan 750 untuk bijinya ya. Ya biomasanya berapa ini? Biomasa dari per hektar dengan ini di agroforestry ya ini. Ini data agroforestry ini 800. Jadi ini biomasa itu yang termasuk ya batangnya, kemudian akarnya, daunnya ini 800. Kacang panjang berapa? Ya, 500 kacang panjangnya. Biomasanya berapa? Ya selain kacang panjang ada daun, ada batang, ada 6.000 ya. 5.000 ada 6.000 ya. Nah ini. Kemudian setelah itu kita akan menghitung berapa produktivitas biologisnya. Kita tambahkan antara biji ini yang sudah dalam bentuk ekonomi, bijinya berapa ya, ditambahkan dengan ini biomasanya. Nah, berapa? Ketemu 100.550 kg per hektar. Ini tinggal diderak ya. Habis ini sudah ketemu berapa jumlah produktivitas biologisnya berapa ya di sini. Nah, kemudian kita jumlahkan di sini untuk berapa jumlahnya. Tinggal sama dengan autosum, klik 2 kali, enter, udah ketemu ya. Ini untuk biologisnya, dan untuk yang bijinya berapa, untuk yang ekonomis ya ini. Kita juga di sini dikasih karena kita kasih 0 ya ini. Kita jumlahkan juga di sini ya. Terus sekalian kita jumlahkan juga sama dengan autosum, berapa jumlahnya. Nah, enter, udah ketemu sekian ya. Kemudian HI-nya berapa, harvest index-nya. Harvest index merupakan pembagian antara produktivitas ekonomis ya, dalam hal ini adalah ini biji atau yang bisa dijual lah, ini yang langsung bisa dijual, kemudian dibagi dengan produktivitas biologis, biomasa seluruhnya ya. Biomasa seluruhnya berapa ya. Jadi yang bisa dijual ekonomis dibagi dengan yang produktivitas biomasa seluruhnya. Ini harus indeks ya. Misalnya ini dibagi dengan ini ya, 39. Oh, maaf ya, ini ada kesalahan. Ini ya dibagi dengan ini. Oke, enter. Nah, jadi 0,44 ya harus indeksnya. HI-nya tinggal ditulis ini, HI-nya adalah 0,44. Nah, ini. Oke, dari sini kita ketahui layer ini menunjukkan 1,65, artinya bahwa dengan pola agroforestry itu memberikan produktivitas lebih baik dibandingkan dengan apabila ditanam monokultur. Karena layernya lebih dari 1. Kalau layernya itu kurang dari 1, maka sistem agroforestry itu tidak memberikan tambahan keuntungan, jadi produktivitasnya lebih rendah ya. Adapun harvest index 0,44 ini menunjukkan bahwa 44% dari bagian tanaman itu mempunyai nilai ekonomi, sedangkan bisa dijual, sedangkan 56%-nya ya itu merupakan biomasa. Ini sekalian, inilah barangkali yang penghitungan layer dan HI yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa
memberikan bisa bermanfaat ya bagi saudara sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.